yang baik, Bapa yang mengasihi. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, kami akan mengajari kami, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan pelajaran yang harus kami berikan kepada anak didik kami, serta orang tua Tuhan yang di rumah, berkati mereka untuk mengajar anak-anak mereka. Kami yang telah percaya bahwa kuasa-Mu dan Roh-Mu akan menyertai kami. Dan muliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita lanjut ke tema D. Kamu boleh ambil bukunya. Kita tema B dan subtema yang pertama yang berjudul Sehat itu penting. Subtema pertamanya itu adalah peredaran darahku sehat. Nah, buku C juga kita sudah pernah belajar tentang sehat itu penting, atau makanan sehat, ataupun makanan yang bergizi. Nah, sekarang kita memulai sehat itu penting, berarti kita harus mengatur diri kita supaya kita hidup sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kamu membuka buku tematik D. Oke? Nah, peredaran darahku sehat. Nah, kamu juga boleh buka buku sains. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan sains. Nah, kamu buka buku sains, kamu buka juga buku tematik D. Nah, di sini juga dibahas peredaran darah sehat. Berarti kalau darah kita ini sehat dan peredarannya juga sehat, berarti kita juga enak untuk bernapas, atau peredaran darahnya juga lancar, tidak ada sumbat ataupun bagaimana. Nah, maka dari itu kita harus belajar ini dulu. Nah, kita mengetahui apa sih arti dari darah. Nah, darah itu adalah cairan kental yang berwarna merah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, di dalam tubuh kita ini banyak darah yang mengalir di tangan, pokoknya di seluruh tubuh ini sangat banyak darah yang mengalir. Nah, coba kamu bayangkan, kalau kita terluka, tidak sampai beberapa menit darah kita itu adalah cepat membeku ataupun kental. Itulah disebut dengan darah atau cairan kental yang berwarna merah. Nah, Bu, ada nggak darah yang berwarna kuning? Bu, ada nggak darah yang berwarna putih? Ada. Nah, kamu boleh buka nanti di buku sains, kita sama-sama belajar ya. Ini adalah pengertian dari darah. Oke, kita lanjut ke plasma darah. Kamu bisa buka bukunya sains di halaman 64. Kamu boleh juga belajar. Kita sama-sama belajar. Nah, plasma darah itu adalah merupakan darah yang berwarna kuning. Plasma darah terdiri atas 90% dari sari-sari makanan. Nah, ntar Ibu lihat gambar. Ya, sembari gambarnya kita belajar dulu. Nah, yang plasma darah ini disebutkan di sini 90% dari sari-sari makanan. Oh, jadi apa yang kita makan, makanan sehat ataupun sayur-sayur sehat, itu dari mana? Dari berhubungan dari plasma darah ini. Nah, di dalam tubuh kita ini ada sel darah kuning. Bukan cuma sel darah merah, kuning juga ada. Ya. Nah, kamu bisa lihat gambarnya ini. Kamu bisa lihat gambar, ini adalah plasma darah kuning. Ini darah kuning kita, tapi tidak semua darah kita itu berwarna kuning, identik dengan warna merah. Nah, ini dia. Ini adalah sel darah kuning. Sel darah kuning ini juga tidak banyak di dalam tubuh kita, tetapi sel darah kuning ini ada fungsinya masing-masing.
sel darah putih juga ada fungsi dan sel darah merah juga ada fungsi. Ini adalah gambar plasma darah. Nah, terus dan 55% seluruh jumlah darah. Nah, kebanyakan mana? Kebanyakan sari-sari makanan dibandingkan dari sel darah kita. Nah, jadi sari-sari makanan itu yang ada di dalam tubuh kita ini dan sangat banyak dibandingkan darah yang biasa. Itulah disebut dengan plasma darah. Oke, selanjutnya juga sel darah merah. Nah, sel darah merah itu ini dia. Nah, ini adalah sel darah merah seperti keping-keping. Nah, kamu bisa lihat di buku, dia seperti keping-keping. Keping-keping atau koin-koin. Itulah dia sel darah merah. Makanya tangan kita luka sedikit, sel darah merah itu identik langsung keluar. Begitu ya. Oke. Sel darah merah atau disebut dengan eritrosit itu disebut dengan sel darah merah. Nah, pengertiannya, seluruh darah merah merupakan komponen penyusup sel-sel darah dan memiliki jumlah yang banyak dibandingkan sel darah yang lainnya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di dalam sel darah kita ini ada sel darah putih, ada sel darah kuning, ada sel darah merah. Mana sih yang banyak? Yang lebih banyak itu adalah sel darah merah, yang ini dia. Nah, inilah yang paling banyak di dalam tubuh kita. Di dalam seluruh tubuh kita itu yang paling banyak itu adalah sel darah merah. Oke. Udah? Nah, kalau kita mempunyai mikroskop, kita bisa melihat sel darah itu berbentuk keping-keping kecil. Tetapi, kalau kita lihat dengan mata kita, tidak menggunakan alat, sel darah itu seperti air biasa. Itu perbedaannya ya. Nah, oke. Dan sel darah merah ini juga memiliki karbon dioksida. Boleh. Nah, sama halnya juga dengan plasma darah. Plasma darah juga berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan mengangkut karbon dioksida ke seluruh tubuh. Sama halnya dengan sel darah merah, mengangkut karbohidrat, menyangkut karbon dioksida yang berwarna merah tua. Jadi merah bentuk darah ini ada bermacam-macam ya. Ada dia kayak merah biasa, terus dia merah tua. Merah tua ini seperti yang digambar. Kamu bisa lihat nggak? Seperti digambar. Nah, ini adalah sel darah merah. Oke. Kita lihat lagi. Sebentar. Nah, ini adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini adalah sel yang ditutupi atau dilapisi dengan sel darah merah. Ini adalah sel darah merah keping-keping. Nah, mengapa demikian? Karena sel darah putih ini ada fungsinya. Ayo kita pelajari. Nah, sel darah putih yang memiliki ukuran yang lebih besar dari sel darah merah. Nah, di sini kamu bisa lihat gambar. Sedangkan sel darah merah ini memiliki keping-keping yang kecil. Nah, dibandingkan dengan sel darah putih. Sel darah putih ini lebih besar dibandingkan sel darah merah.
bergerak. Nah, sel darah putih ini dia tidak seperti ini putih terus, tidak. Tetapi karena sel darah putih ini dia aktif dan bergerak, dia bisa berubah warna. Nah, sel darah putih berfungsi untuk apa? Membunuh kuman. Nah, fungsi dari sel darah putih kita yang ada di tubuh itu fungsinya apa? Untuk membunuh kuman ternyata. Berarti sel darah putih ini adalah fungsinya untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh. Nah, sedangkan sel darah kuning atau plasma darah itu membunuh berwarna kuning itu menyangkut makanan atau sari-sari makanan yang ke dalam tubuh dan menyangkut karbon dioksida. Jadi sel darah kuning dan sel darah putih itu adalah ada fungsinya ternyata. Oke, lanjut. Kuman yang masuk ke dalam tubuh sel darah putih, jika sel darah putih gagal dimakan oleh sel darah. Jika sel darah putih gagal dibunuh sel darah masuk, dan maka sel darah putih akan mati sehingga berbentuk nanah. Nah, maksudnya di sini, jika sel darah putih ini gagal untuk memakan kuman-kuman yang ada di dalam tubuh, itulah kita ada kayak bulat-bulat seperti nanah. Nanah itulah yang keluar dari dalam tubuh kita yang berwarna agak ke putih-putih, agak ke apa itu namanya, orang pucat-pucat ya. Nah, ini dia. Jadi seperti nanah. Kamu tahu kan bentuk nanah? Nah, jika dia gagal untuk memakan kuman tersebut. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya, keping darah. Keping darah itu disebut dengan trombosit. Nah, kamu pernah dengar trombosit? Nah, itu adalah keping darah. Keping darah yang berbentuk tidak beraturan dan mudah pecah. Nah, trombosit ini juga terpengaruh dengan bagian kesehatan tubuh kita. Nah, karena di sini bentuk dari trombosit itu mudah pecah atau tidak kuat seperti darah-darah sebelumnya. Nah, ukurannya seperti dari ukuran sel darah merah. Nah, ukuran trombosit ini atau keping darah ini seperti sel darah merah. Dia berbentuk bulat dan keping-keping kecil. Nah, trombosit sama sel darah merah itu hampir sama. Cuman sel darah merah itu mempunyai fungsi tersendiri dan trombosit mempunyai fungsi tersendiri. Oke. Nah, keping darah berfungsi untuk membekukan darah. Oh, ternyata dari sel keping darah atau trombosit ini mempunyai membekukan darah. Jadi di darah yang keluar dari tubuh kita ini, dia langsung membeku. Kamu pernah kan tangan kamu luka? Nah, beberapa menit darah yang keluar dari tubuh kamu itu berubah menjadi membeku atau mengeras. Nah, ya. Apabila terjadi luka, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat membekukan darah. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, darah yang keluar dari tubuh itu bisa berubah menjadi beku. Nah, kamu nanti dicatat ya di buku catatan tentang sains atau peredaran darah. Nah, selanjutnya juga kita buka di halaman 1D, halaman 1. Lengkapi bagan tentang sistem peredaran darah manusia sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah sistem peredaran darah disebut dengan, boleh ditulis ya, memindahkan
zat ke dalam sel. Terus adalah ini adalah pengertian dari peredaran darah. Adalah itu adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Kamu boleh di situ ada kan tanda panah di bawah. Adalahnya itu diganti dengan mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, yang nomor 2 itu Ibu kasih juga fungsi sistem peredaran darah. Fungsi sistemnya itu adalah mengeluarkan zat karbon dioksida sisa atau proses melalui tubuh ke paru-paru. Kamu boleh tulis juga di buku itu. Ibu sudah jelasin. Nah, yang ketiga itu juga ada lagi fungsi darah dalam tubuh manusia. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu jelasin. Yang A itu mengangkut oksigen. 2, menyebarkan sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh. Terus ketiga, mengedarkan hormon. Terus yang D, membawa sisa oksigen sel ke tubuh. Nah, yang E, menyerang kuman atau maksudnya menyerang kuman atau udah. Nah, yang halaman 2. Di halaman 2 itu ada di situ dibuat peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, di sini dikatakan peredaran darah besar. Ada jantung, ada paru-paru, ada jantung, ada serambi kiri. Terus ada lagi kamu isi tinggal 2 lagi ya. Nah, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu peredaran darah panjang, jantung bilik kiri, seluruh tubuh, jantung, serambi kanan. Oke. Kita bahas lagi. Di sini juga ada gambar. Yang ada gambar ini kamu boleh isi tentang peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil itu yang pertama itu A. A itu adalah kapiler paru-paru. Jangan lupa ditulis. Di halaman 2 itu ada gambar lengkapi bagian sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, di dalam gambar ini ada 2 versi, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, yang A itu adalah kapiler paru-paru. Kamu boleh tulis di A, kapiler paru-paru. Terus yang B, apa sih yang B? Nah, kamu boleh lihat serambi kiri. Oke, yang C itu adalah serambi bilik kiri. Nah, yang B itu adalah serambi kiri, yang C itu adalah bilik kiri. Nah, jangan lupa ditulis ya. Oke. Nah, yang F itu adalah pena capa. Pena capa, kamu boleh tulis di situ pena capa. Nah, yang E-nya itu E dan D kamu boleh buat sendiri. A, B, C sudah Ibu buat. Nah, terus lanjut lagi. Di halaman 3 aktivitas 4 kamu boleh buat sama. Nah, Ibu kasih satu contoh ya di aktivitas 4 halaman 3. Nah, tuliskan setiap isi amanat dari pantun-pantun berikut. Oke, Ibu baca. Buah manggis enak rasanya, dibeli ibu dari Tanah Abang. Bila adik rajin bertanya, semua yang suka menjadi gampang. Nah, isinya di sini, perhatikan isinya di sini. Jika kita
tersebut. Di dalam pantun itu sudah ada isi dan alat amanatnya. Itu sama halnya juga seperti 2, 3, 4, 5. Kamu isi kayak satu contoh yang Ibu kasih. Nah, sekarang kita masuk ke jantung. Buka di halaman 5. Di halaman 5 itu adalah lengkapi setiap kolom di bawah ini yang berkaitan dengan organ-organ dalam sistem peredaran darah. Nah, di sini dikatakan perhatikan gambar organ tubuh yang di bawah ini sebaiknya atau bertanya di bawah. Nah, yang pertama itu adalah nama organ. Nama organ itu yaitu jantung. Terus B. Yang B itu bisa kamu buat 1, 2, 3, dan 4 itu adalah serambi kiri, serambi kanan, serambi bilik kiri, dan bilik kanan. Jangan lupa ditulis ya. Oke. Ibu bahas dulu masalah jantung. Oke. Jantung merupakan organ pemompa darah. Nah, jantung ini katanya fungsinya apa? Memompa darah yang masuk ke dalam paru-paru. Perhatikan. Yang mengalir ke seluruh tubuh, ke dalam paru-paru juga ataupun ke seluruh tubuh. Jika jantung kita ini berhenti atau berhenti berdenyut, berarti kita sudah meninggal. Itu adalah fungsi dari jantung. Oke? Jantung manusia berukuran hampir dengan kepala tangan. Kamu boleh di rumah contoh, kamu kepala tangan kamu dua-duanya, berarti seperti itulah jantung kamu besarnya. Jika kepala tangan kamu besar, berarti jantung kamu besar. Jika kepala tangan kamu kecil, berarti jantung kamu kecil. Oke? Jantung tersusun atas otot khusus yang tidak merasa lelah dalam berkontraksi. Nah, jantung kita ini tak akan pernah berhenti kecuali kita meninggal. Nah, selagi kita masih hidup, jantung ini selalu memompa. Nah, kamu pernah pegang nggak bagian dada? Di bagian dada itu seperti ada denyut-denyut jantung. Itulah jantung kita yang sedang memompa darah dan mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, oke. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Yang pertama itu yang Ibu jelasin tadi, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Itulah ada 4 ruang jantung. Nah, oke. Udah tahu ya jantung ya? Nah, kamu boleh isi di halaman 5. Di halaman 5. Nah, buka lagi di halaman 9. Di halaman 9 itu di sini dikatakan sebutkan contoh-contoh lagu dengan tangga nada mayor dan minor pada kolom berikut. Kemarin kan sudah pernah jelasin di buku B apa kalau nggak salah itu kita belajar tentang minor, mayor, tangga nada. Terus yang di sini kita ulang lagi pelajaran kita itu contoh lagu yang bertangga nada minor dan bertangga nada mayor. Nah, kalau tangga nada minor itu berarti dia lagu yang sedih. Berarti kalau tangga nada mayor itu berarti dia lagu yang ceria ataupun senang. Nah, kamu boleh isi di sini sesuai dengan judul lagu. Contoh, yang kasih contoh ya. Syukur itu lagu minor. Gugur bunga itu lagu minor.
Mengheningkan cipta itu lagu minor. Nah, yang kedua, ibu kasih contoh lagi, mayor. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, itu adalah lagu yang senang. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Nah, itu adalah lagu yang senang. Kamu boleh ya diisi ya. Nah, udah cukup sekian penjelasan dari ibu. Jika kurang jelas boleh bertanya ya. Jangan lupa buka buku sains. Karena apa? Di buku sains itu lebih lengkap pelajarannya daripada tematik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu hingga pelajaran kami ini selesai Tuhan. Jaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Termuliakanlah Tuhan nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin.